Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Jangan pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas apa segala yang telah diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Karena Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Selama kita bersabar, kita berusaha untuk keluar dari sebuah kesulitan, insya Allah Allah akan menggantikan kesabaran kita dengan jalan keluar terhadap segala permasalahan. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak dari Rasulullah SAW. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Bedanya, kalau kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam itu diberikan limpahan air yang banyak untuk pertanian, tapi kalau kaum Nabi Soleh justru sebaliknya, mereka sama sekali boleh dibilang tidak ada sumber air yang diberikan Allah kepada mereka. Kaum Samud ini tempat tinggal mereka namanya daerah Domata atau sekitar 470 km dari kota Madinah. Cukup jauh dari kota Madinah. Sewaktu Nabi Soleh ini diutus oleh Allah kepada kaumnya, itu kaumnya sudah nyembah berhala. Jadi mereka sudah menyembah berhala, tidak mengambil pelajaran dari kaum sebelumnya. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW melewati kaum Samud ini, bekas kaum Samud. Itu dilarang oleh Rasulullah, sahabat, jangan ada yang minum air di sini, karena kita takut nanti kutukan yang menimpa kaum Samud mengenai kita. Jadi sampai untuk meminum air orang-orang yang udah dilaknat oleh Allah, rupanya mengandung bahaya bagi kita, berpengaruh ternyata. Dan Rasulullah melewati tempat itu sambil menundukkan wajah, kemudian berjalan cepat. Bahaya pengaruh orang-orang jahat ini terhadap diri kita. Kalau soal makanan, Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang kaya yang dermawan mengundang kalian makan, perbanyaklah makan kalian, karena dalam makanannya itu terdapat obat. Orang kaya itu yang rajin sedekah, itu dia dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat dia kepada surga. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau orang pelit yang ngundang kalian makan, sedikitkan makan kalian, karena Allah benci dengan mereka. Takutnya makan itu jadi penyakit bagi kita. Kalau kita lihat sejarah ini, ada benarnya, karena Rasulullah melarang jangan minum dari bekas air kaum Samud. Kita jaga-jaga juga nih, kita udah bingung kadang, makanan udah halal, dicari dengan jalan yang baik, nih kok penyakit gampang masuk. Nah takutnya terminum atau termakan air yang dari orang-orang pelit. Yang ngajak makan orang tuh sesekali, betul, udah capek orang nyuntik-nyuntik dia, baru dia mau ngajak makan. Pelit. Nah takutnya kita termakan nih uang orang seperti ini, kemudian makan makanan dia, itu mungkin yang menyebabkan penyakit. Nabi Soleh ini menyampaikan dakwah, ya samalah dengan nabi-nabi yang lain, untuk mengingatkan masyarakatnya agar meninggalkan penyembahan berhala, taat kepada Allah, ikut apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Allah berikan kelebihan kepada umat Nabi Soleh ini,
kemampuan untuk bercocok tanam. Air tidak ada, tapi mereka diberikan kemampuan untuk bercocok tanam. Ini anugerah dari Allah. Mereka juga bisa beternak, dan mereka ahli dalam bidang arsitektur. Hampir sama dengan kaum Ad. Mereka bercocok tanam, cuman dapat limpahan air yang banyak, ternak juga, arsitektur, bagus juga mereka mendirikan istana-istana. Tapi keahlian mereka ini membuat mereka sombong dan suka merendahkan orang lain. Sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini pegaya. Aku suka pakaianku itu bagus. Aku suka kendaraanku itu bagus. Aku ingin alas kakiku ini bagus. Apakah aku sombong ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Itu yang harus kita tahu batasannya. Jangan sampai kita melihat orang pakaiannya mahal. Wah, ini orang sombong nih." Belum tentu. Waduh, sepatunya harganya jutaan, sombong nih. Enggak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang sombong itu siapa? Kata Rasulullah, orang yang suka merendahkan orang lain dan mengingkari kebenaran. Jadi siapa aja yang suka merendahkan orang lain, orang sombong. Faham kita sampai di sini bahwa banyak kita perhatikan orang-orang yang tahu ilmu agama pun suka merendahkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Misalnya ustadz yang ini, nah dia jelek-jelekin, dia rendahkan. Dengan dalih kita harus memberitahu bahwa ini salah menurut dia, karena dia pakai standar dia. Jadi nggak bisa. Pokoknya kalau sudah merendahkan orang lain, sombong. Kemudian ada sahabat Rasulullah, dia yang tidak suka berpakaian yang bagus, menimbulkan prihatin sahabat yang lain. Dikasih duit, "Kau belilah ini baju." Ngamuk dia, "Kau bilang susah aku. Bisa aku beli baju seperti itu?" "Aku nggak mau," kata dia. "Akan kuadukan kau kepada Rasulullah, kau telah merendahkan aku." Dia ngadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Celaka engkau. Kenapa kau tidak perlihatkan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu?" Itu ingat, kalau kita dikasih Allah rezeki banyak, carilah pakaian yang baik, carilah alas kaki yang baik, carilah kendaraan yang baik. Tapi ingat, bukan untuk sombong. Pakaian bagus jutaan boleh, yang tidak boleh itu ketika orang bertanya, "Bagus tas kakak ya kak ya, berapa kakak beli?" Tidak usah lah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengar harganya. Ini yang tidak boleh. Setelah itu gaya hidup kaum soleh ini yang jadi masalah. Dikasih keahlian, dikasih kecerdasan, digunakan untuk maksiat semua. Kemaksiatan mereka itu apa? Ya poya-poya. Kadang saya bersyukur juga ada corona ini. Syukurnya itu di mana? Lama diskotik tutup, 2 hari kemarin udah mulai buka tempat-tempat hiburan. Itu sedih ya. Di sisi lain kita sedih ada corona, tapi di sisi lain banyak juga warnet tutup, tidak ada anak-anak yang keliaran malam. Sekarang udah mulai new normal, salah arti, dikiranya new normal itu bergerak sebebas-bebasnya mungkin. Nah, diskotik, tempat hiburan sudah mulai buka, digunain untuk foya-foya, dapat duit foya-foya. Sifat foya-foya ini masih banyak di umat Nabi Soleh zaman sekarang ini banyak. Udahlah nyari duit susah, begitu dapat foya-foya pula dia. Foya-foyanya kemana? Mabuk, berzina, melakukan tindak kejahatan. Nah, gara-gara memenuhi gaya hidup. Biaya hidup itu sebetulnya murah, yang mahal itu gaya hidup. Gaji 20 juta, kredit mobil yang bagus, angsuran 12 juta satu bulan, kredit rumah 8 juta, akhirnya jadi miskin jadinya. Ngeluh ke orang, gaji 20 juta tapi pengeluaran banyak, miskin aku tinggal 500 ribu lagi, aku pengen dapat sembako.
Gara-gara apa tadi? Gaya hidup. Kalau biaya hidup, jangan pandang orang-orang yang hidupnya berlebih. Orang kaya, kadang tidak semua yang mereka pakai itu mahal. Mereka memilih nyaman. Orang miskin berusaha untuk menabung untuk membeli apa yang dibeli orang kaya, kan gila jadinya itu. Orang kaya dia beli mobil mewah tapi yang limited edition, nanti bertahun-tahun kemudian dijual mahal lagi. Nah, orang kita beli mobil mewah memang untuk diri pribadi. Ingat saya kejadian di Jepang, seorang petani supaya nggak dianggap remeh, begitu panen beli mobil mewah, dia lupa pajaknya mahal, isi apanya namanya untuk premium, bukan premium ya istilah, untuk bahan bakar mobilnya itu VR, beda dia. Akhirnya dia mencuri sapi untuk bisa memenuhi kebutuhan mobil mewahnya, sampai bangkrut dia. Nah, gara-gara apa? Gaya hidup yang membuat orang jatuh pada masa lalu, itu bisa juga jatuh pada masa sekarang kalau kita melakukan seperti kaum Samud nih, foya-foya, kemudian mabuk-mabukan. Mabuk-mabuk nih mahal, sebetulnya mahal biaya kenakalan nih daripada biaya jadi orang baik. Orang baik sekeras-kerasnya minuman dia kopi masih bisa terjangkau, atau bandrek 15.000, teh telur 15.000 masih murah. Nah, kalau orang mabuk kadang cuma satu loki begini harganya udah ratusan ribu, mahal kan? Kemudian dia syukuri aja istrinya udah halal, berpahala menggauli istrinya, tapi dia cari juga perempuan yang salah. Orang banyak berpikirnya, ya yang penting istri saya satu, daripada nanti saya beristri lagi ribut banyak masalah. Ya, betul, tapi bukan berarti itu dijadikan alasan untuk kita berkeliaran di luar. Banyak kok orang yang jatuh gara-gara ini. Bayar 2 juta dulu, berita dia Hotel Alexis ada yang sampai satu malam 4 juta, apa nggak habis dibuatnya. Jadi biaya kenakalan tuh mahal. Nah, karena gaya hidup ini mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Ukuran kebenaran mereka apa? Dikasih hidup selapang-lapangnya. Mereka anggap itu sebuah kebenaran. Orang yang miskin mereka tidak dianggap, karena berarti Allah benci sama mereka. Itu menurut penilaian kaum Samud atau kaum-kaum yang hancur sebelumnya. Jadi jangan sampai kita seperti ini, anggap semua kelebihan yang kita miliki itu kita lebih baik daripada orang. Nah, ini yang hati-hati. Ada 2 petani, satu pendidikannya tinggi, satu lagi nggak sekolah, disuruh menjaga kebun jeruk. Begitu sudah 1 bulan, ditanya, dikunjungi oleh majikannya, sama-sama ini petani tradisional, otodidak, yang ini sudah berpendidikan. Nah, sampai panen, kemudian majikannya datang, nanya ke yang berpendidikan, bagaimana kebun jeruk kita ini hasilnya? Oh, bagus Pak, di sebelah sana rasanya seperti ini, sebelah situ rasanya seperti ini, macam-macam dia menjelaskannya. Majikan pindah kepada yang petani miskin, yang tradisional. Bagaimana kebun jeruk kita? Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat semua sudah berbuah. Terus rasanya gimana? Langsung tertunduk petani ini. Loh, saya nanya rasanya gimana? Saya hanya Bapak amanahkan untuk menjaga kebun ini, mengelolanya Pak. Saya tidak ada mendengar Bapak menyuruh saya untuk merasakan rasa jeruk ini. Saya minta maaf Pak, saya tidak tahu rasanya. Karena sikap tawaduk dia inilah yang membuat dia lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan tadi. Sudah, orang berpendidikan itu kan bagus kalau dia rendah hati. Tapi kebanyakan orang apa?
begitu dia berpendidikan tinggi, nganggap orang rendah. Itu cara-cara iblis untuk menghancurkan ilmu-ilmu orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dibikinnya sombong. Aku banyak pengetahuan aku. Ustadz itu pengetahuannya di bidang itu, bidang ini lemah. Ustadz ini begini. Pokok sibuk hanya menganggap diri saya lebih baik, pendapat saya lebih baik, saya lebih bagus. Itu cara iblis untuk menyerang orang berilmu, dan untuk hal ini iblis lumayan berhasil. Untuk bidang ilmu apa saja, mau ilmu agama, ilmu pertukangan, arsitektur, atau ilmu-ilmu yang lain, akan terjadi seperti ini. Kalau orang sombong, masa-masa umat Nabi Soleh ini, di masa sekarang itu, saya ingat Thomas Andrew, itu yang arsitektur canggih pada tahun 1912-an lah, membuat kapal Titanic. Itu kan memang kapal besar, kayak muatannya sampai 1.500 lebih. Ketika diwawancara, apakah ini sudah aman ini kapalnya, Thomas? Kata Thomas, sudah sangat aman. Pokoknya semua sudah diatur, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkannya. Nah, lihat kalimat Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Nah, ternyata tenggelam. Akibat apa? Kesombongan. Begitu juga Stephen Hawking, karena dia fisikawan dunia, sampai dia tidak percaya Tuhan, jadi ateis dia jadinya. Ini sebab terlalu cerdas. Hati-hati nih umat Nabi Soleh pada masa sekarang, bisa menyerang siapa saja. Jangan pernah menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Diajaklah oleh Nabi Soleh umatnya ini untuk bertakwa sama dia, seperti dalam surah Hud ayat 61, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia yang menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Ini juga berlaku buat kita. Minta ampun, terus sebut minta ampun kepada Allah. Rata-rata para nabi dan rasul sebelum minta ampun dulu. Jadi ini adab kalau kita mau doa sama Allah tuh, banyak dulu minta ampun untuk dosa-dosa kita. Disuruh tobat mereka menolak. Mereka menolak ajaran Nabi Soleh sambil marah. Apa kata mereka? Hai Soleh, kamu ini sebelumnya adalah orang yang sangat kami harapkan. Artinya apa? Nabi Soleh ini bukan orang sembarangan di tengah kaumnya. Dia orang terhormat, dia orang yang disegani. Tapi begitu ngajak kepada kebaikan, dia langsung jadi musuh. Apakah kau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak kami? Kami khawatir dengan kau ini Soleh. Kembali menguatkan diri kita. Setiap kali kita ngajak orang baik, kita akan dianggap bodoh, kita akan dilecehkan. Setokoh apapun kita akan dilecehkan. Ketika orang sedang asik dia dengan maksiat, kemudian kita ajak dia kepada kebaikan, atau auto benci dia sama kita. Dengan adanya respon dari masyarakatnya, ternyata ada orang-orang sekelompok kecil yang meyakini tentang kenabian Nabi Soleh ini. Mereka terima ajaran Nabi Soleh, tapi sebagian besar menolak, sebagian kecil terima. Nah, yang kecil ini, sebagian kecilnya siapa? Orang-orang miskin rata-rata. Rasulullah pernah doa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya itu bukan miskin yang sampai papa nggak ada apa-apa, tidak. Miskin, kita punya harta, tapi harta itu tidak lekat di hati kita. Itu miskin. Kita gunakan harta kita untuk kebaikan, itu kita miskin. Kalau hati orang miskin itu merata, itu lebih lembut, lebih mudah untuk menerima ajakan dibanding dengan menyampaikan kepada orang kaya. Orang miskin jauh lebih cepat untuk bisa menerima kebenaran.
Beda dengan orang-orang kaya. Pada masa Rasulullah juga seperti ini. Pembesar-pembesar itu kan ukurannya itu. Yang ikut kau tengok orang miskin semuanya. Ini juga pelajaran lagi bagi orang kaya. Jangan memandang sebuah kebenaran ukurannya dari harta kita, dari apa yang kita miliki. Apa yang tidak dimiliki orang miskin mungkin kekayaan, tetapi mereka punya kekayaan yang lain. Kebahagiaan hati, tidur mungkin enak, makan tidak berpantang. Tidak bisa juga orang kaya sombong. Duit banyak, mau kemana-mana bisa, tapi makan dilarang. Tidak boleh ini, sampai ada yang ditimbang makanannya. Berat juga kan hidup. Tidur susah, masih juga mikirin bisnis ini, bisnis itu. Udah sampai kemana-mana, tetap juga dia ingat bisnisnya. Kan juga tersiksa. Jadi orang-orang miskin waktu itu mau menerima. Karena mereka tetap menolak ajakan Nabi Soleh. Nabi Soleh mempraktekkan dan mencontohkan lagi agar para da'i tidak mudah menyerah. Terus sampaikan, karena kita udah tahu kita pasti ditolak, kita pasti akan dihinakan. Resiko kita udah tahu, janganlah tersedih-sedih hati. Udah capek saya nyampaikan, udah juga. Pokoknya jangan kita sedih hati, sampaikan saja. Akhirnya umatnya minta, udahlah, setiap rasul itu kan pasti ada mukjizat. Coba kau buktikanlah kalau memang kau ini rasul. Kalau bisa kau mengeluarkan onta gemuk umur 10 bulan, kemudian disebutkan ciri-cirinya, hamil 10 bulan. Wah, sampai begitu tuh, bukan gemuk, hamilnya 10 bulan. Bisa kau tunjukkan, kami akan ikut kau. Nah, Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Allah kabulkan permintaan Nabi Soleh. Apa kata Allah? Pukulkan tanganmu ke atas permukaan batu di depan mereka. Muncullah seekor onta besar seperti apa yang mereka inginkan. Setelah diturunkan mukjizat, apa kata Nabi Soleh? Hai kaumku, ini bukti mukjizatku. Ini unta betina dari Allah sebagai mukjizat menunjukkan kebenaranku untukmu. Sebab itu kalian jaga dia, biarkan dia makan di bumi Allah ini. Jangan kalian ganggu dia. Kalau sempat kalian ganggu dia, Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Terkejut umat Nabi Soleh. Tapi ujung-ujungnya ngomongnya apa? Ini adalah sihir. Kalau orang suka dia seperti itu, ditunjukkan begini, dia bantah lagi begini. Ini umat Nabi Soleh nih. Kita tunjukkan nih dalilnya, alasannya. Oh, dia ngeluarin lagi alasan lain, ngeles lagi. Udah nampak benar harus pakai dalil. Udah dikasih dalil, ngeles lagi, ngeles lagi. Nah, ini umat Nabi Soleh nih. Bahkan Nabi Soleh mempersilahkan, kalian nanti kalau mau murah air susunya ambil. Kalian manfaatkanlah, minumlah susu unta ajaib ini. Banyak yang memanfaatkannya. Tapi umat Nabi Soleh mulai khawatir, ya ini gawat nanti nih, kebenaran ini makin lama makin banyak nanti ikut Nabi Soleh nih. Kemudian ada gak hukuman diberikan Allah di mukjizat unta Nabi Soleh ini? Hukuman bagi umatnya itu apa? Minumnya banyak, makannya lebih banyak daripada unta yang lain, sampai unta-unta kaum Nabi Soleh ini tidak cukup mendapatkan sumber air. Akhirnya mereka adu-aduan berani nih. Siapa yang berani bunuh? Siapa yang berani? Kita bunuh. Ada 9 orang yang berani untuk maju. Nah, salah satu atau 2 orang di antara yang mau bunuh itu namanya Musadda bin Muharrib. Kemudian Gudar bin Salif. Begitu onta itu sedang minum, diintainya. Setelah itu mereka panah dari jauh, mereka bunuh, mereka sembelih. Kata Nabi Soleh, hati-hatilah kalian, bersenang-senanglah kalian 3 hari di rumah kalian. Mendapat ancaman itu bukan mereka makin mundur, malah mereka berencana untuk membunuh Nabi Soleh. Padahal di hari 1, 2, dan 3 sebelum turunnya azab itu, mereka sudah melihat kenyataannya.
warna wajah mereka sudah berubah-ubah. Hari pertama saat mereka bangun, wajah itu sudah berwarna kuning. Padahal kamu udah kasih tanda, semuanya serentak wajahnya kuning. Pada hari kedua, wajah berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah sudah menjadi berwarna hitam. Ini juga dipakai kan kode wilayah zona sekarang ini, zona kuning, tapi nggak ada zona hijaunya, nggak ada nih. Zona kuning, zona merah, zona hitam. Ini awalnya nih. Ini awal dari penentuan zona. Nah, awalnya karena kaum Nabi Shu'aib sudah berubah-ubah mukanya, tapi tidak juga berubah. Nah, takutnya nih zona yang kita sekarang ini, kita Pekanbaru sudah zona apa nih? Kuning ya. Nah, jangan sampai terlena. Jangan sampai kita sebebas-bebasnya, baik di daerah manapun, tetap perhatikan protokol kesehatan. Jangan anggap remeh, jangan kita anggap remeh. Dan kita juga berdoa kepada saudara kita di Surabaya, kabarnya masuk zona hitam. Semoga Allah selamatkan dari musibah ini dan disembuhkan semua yang sekarang ini terpapar virus corona di Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya. Pada hari ketiga, mereka wajah sudah berwarna hitam, malah rencana mau membunuh Nabi Soleh. Begitu di hari keempat, terdengarlah suara gemuruh, timbul bunyi guruh petir yang sangat kuat. Kemudian mereka digempakan oleh Allah. Begitu digempakan sampai mereka loncat, tibanya dari tanah itu terangkat ke atas, kemudian dibanting lagi ke bawah, dan semua mereka mati karena keingkaran mereka kepada ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Kalau Nabi Hud kaumnya itu ditimpa oleh angin kencang, kalau ini gempa. Berarti apa? Gempa bisa juga mengenai orang baik, bisa juga mengenai orang jahat. Angin puting beliung yang ditimpakan kepada kaum Nabi Hud hanya mengenai orang-orang jahat saja, orang-orang baik diselamatkan. Sehingga kita, apapun yang terjadi, apakah tsunami, apakah gempa, apakah bagi sebagai orang yang jahat itu menjadi azab, bagi orang yang baik itu sebagai pengangkat derajat dan diampuni dosa-dosanya. Subhanakallahumma bihamdika